lagi di Kopaja, kita obrolin apa aja. Kali ini aku Huda, nggak sendiri nih. Aku bersama teman-temanku dan kita mau ngomongin tentang masa kanak-kanak. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kira-kira aku bawa siapa aja? Mungkin teman-temanku bisa kenalan? Aku Dias. Halo, aku Salsa. Saya Dimas. Aku Ari. Nah, pada kesempatan sore ini teman-teman, kita mau membahas dan ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu masa dimulai dari sekitar umur 2-6 tahun nih. Kemudian masa itu juga bisa dibilang masa keemasan atau golden age, dimana kita sebagai anak-anak udah mulai sensitif terhadap dan peka terhadap sesuatu hal di lingkungan sekitar kita. Kalau dari teman-teman sendiri, ketika teman-teman anak-anak, apa sih yang teman-teman rasakan? Kalau menurut aku, masa anak-anak itu adalah masa di mana kita tumbuh dan berkembang. Jadi dalam masa anak-anak itu seorang manusia mengawali tumbuh kembangnya sebagai seorang manusia. Jadi dalam masa anak-anak itu terbagi menjadi dua. Ada masa anak-anak awal dan masa anak-anak akhir. Masa anak-anak awal itu dimulai dari usia 2 sampai 6 tahun. Kemudian masa anak-anak akhir 6 sampai 12 tahun. Nah, di masa anak-anak awal ini anak-anak itu cenderung menghabiskan waktunya untuk bermain, sehingga pada masa ini disebut sebagai waktu atau usia bermain. Kemudian dalam masa anak-anak akhir 6 sampai 12 tahun itu anak-anak mulai menunjukkan minat mereka terhadap seks, kemudian menunjukkan minat mereka terhadap lawan jenis, kemudian mereka juga mulai sebagai usia yang bisa dianggap mereka ingin tidak terlalu menuruti perintah orang tua. Waktu bermain ya, otomatis pas anak-anak tuh kita jauh lebih sering main-main nggak sih? Iya. Benar banget kan? Karena kayak kita nggak punya aturan, terus kita merasa, wih diri kita bebas gitu, bisa bermain gitu. Tanpa tugas sekolah. Betul banget. Apalagi kalau dulu, kalian pernah nggak sih kak, waktu anak-anak kan bisa dibilang waktu SD ya berarti? Iya. Itu atau TK lah, kayak kita pulang sekolah tuh harus tidur siang, terus besok main. Ya itu harus dipaksa. Ya, Betul banget. Makan terus tidur harus itu kalau nggak udah gimana. dijadwal gitu loh. Iya. Gila. Bener sih, aku juga setuju sih sama apa yang tadi Bayu omongin. Kalau emang masa kanak-kanak tuh masa dimana kita istilahnya masa paling seneng, paling Iya. senengnya kita. Belum terlalu mikir beban yang terlalu berat. Iya. Tapi pasti ada sih pas kita anak-anak kepikiran gitu, terus mau jadi dewasa gitu. Tapi kalau udah dewasa nanti pengen anak-anak lagi. Nah bener banget. Iya. Takut dewasa. Lagu dong takut sama Takut nanti dewasa. kecewa. Aduh. Kalau dari teman-teman yang lain, anak-anak itu masa anak-anak kalian gimana? Selain itu kan juga ada pertumbuhan secara emosional. Secara emosional itu kita semakin lama semakin berkembang emosional secara pemikirannya, emosionalnya dan lain sebagainya saat anak-anak itu untuk menuju ke dewasa. Nah, ini pengaruhnya terhadap emosi ya. Jadi masa kanak-kanak yang tadi ditanyain Mas Sudah itu, di mana masa kanak-kanakmu? Ya, ini masa anak-anak itu adalah masa berkembangnya emosi seorang manusia dari awal berkembangnya sebagai seorang anak. Nah, ketika anak-anak itu bermain, misalkan dia bermain sama temennya nih, kalau dalam bahasa itu kerengan ya. Kerengan. Jawa Barat biasa kerengan. Itu ribut lah sama temennya, terus aku nakalin kamu nih, dia baper, temen aku baper. Nah, dia ngajakin berantem sama aku, dia mukul aku nangis, terus aku ngaduin ke orang tua aku. Nah, disitulah perkembangan emosi dimulai. Jadi kita bisa memilah pada saat masa anak-anak itu. Waktu kita anak-anak, kita belum bisa berpikir seperti orang dewasa bahwa semua yang kita terima yang bisa bikin kita baper, kita hadapi dengan emosi, itu adalah masa anak-anak. Sehingga sangat berbeda. Kalau masa dewasa itu mungkin dia ngatain aku seperti ini. Nah, kita nganggapnya candaan kalau udah dewasa. Kalau masih anak-anak itu beda, Mas. Tapi kalau waktu anak itu sebenarnya gini guys, kita tuh hari ini musuhan nih, kita berantem sama teman kita, besoknya kita udah main bareng lagi. Nah itu. Mudah damai nggak sih kalau kayak damai gitu? ya. Udah melupakan Kayak masalah. masalah hari ini ya udah gitu. Yang penting maaf-maafan nggak sih? sama aku sedikit notice sih tadi kayak kamu berantem terus lapor ke orang tua. Itu anak-anak banget. Soalnya aku punya adikku juga kayak gitu kebetulan. Itu namanya ciri khas anak kecil. Ya, ciri khas anak kecil. Kalau anak kecil nggak kayak itu, berarti itu bukan anak kecil. Anak kecil yang terlalu buru-buru dewasa. Udah dewasa. Ini takut sama dewasa lagi. Aduh, takutnya Abnormal. masa anak-anak dan di usia
biasanya apa ya, pendidikan di luar keluarga yang kita terima itu kan kita juga TK atau PAUD lah. Iya, PAUD. Nah, Pak teman-teman di sini tuh PAUD gak sih atau langsung TK? Kalau saya langsung TK. Aku dulu juga Langsung TK. Kalau aku sendiri enggak sih. Kalau aku dari PAUD, terus habis itu TK kecil, habis itu TK besar, baru nanti masuk ke SD. Kalau aku langsung TK, nggak pakai paut-pautan, soalnya pautnya di rumah. Oh iya. Oke, aku not salah sih. Kalau PAUD itu kan PAUD otomatis usianya malah lebih dini ya daripada Iya. TK. Iya. Itu yang kamu rasakan atau kamu di PAUD tuh kenapa? Oke, Gimana tuh? kalau seingat aku ya, karena waktu itu aku masih kecil dan mungkin ingatanku juga udah mulai hilang tuh. Pikun. Banyak tekanan dia. Dari PAUD udah banyak tekanan ya dari PAUD. Seingat aku tuh kalau di masa PAUD tuh lebih banyak mainnya ya. Jadi yang penting tuh kalian tuh gerak gitu loh, bermain, bercanda sama teman-teman gitu loh. Kayak berbaur aja satu sama lain. Nanti kalau misal ya kayak yang tadi Mas Dias bilang kerengan atau bertengkar, itu nanti pasti dari guru PAUD sendiri kayak mengajari untuk ayo minta maaf kayak gitu. Jadi lebih ke sosial sih satu sama lain. Kalau buat teman-teman yang TK nih, wis tadi udah PAUD sekarang ke TK. Coba gimana kalau yang di TK? TK aku keras bos. Wih, magelang keras ya TK keras. TK aku udah apa ya Berantem. berantem sampai ada yang sini bocor ya udah sering dulu ya. Ini kayaknya TK-nya susuran. TK aku sejuran Tapi wajar sih, wajar ya anak-anak kecil itu Ya wajar. mengalami masa itu. Apalagi kalau cowok, yang namanya cowok itu kalau udah berantem itu masa kecilnya. Oh, tapi ada juga yang Oh, iya. Dari tadi kita sebut di sini Ya, anak Masih hidup disebut, ya. yang Dan kalau dulu kalau aku dulu TK itu tuh paling seneng karena di TK aku tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Salah satunya tuh marching band. Oh, iya. Drum band. Kan anak-anak biasanya Ada. suka kan sama Iya. kayak yang mana itu. Kalau di TK atau PAUD TK kalian gimana? ada kok ada. kan? Karena TK aku itu ada, jadi dulu aku malah pernah ikut lomba yang keliling itu. Karena kalau anak TK Bukan itu- takbiran ya ini ya. Bukan, ya. Karnaval Kalau- ya? Iya kayak karnaval, tapi itu khusus anak-anak TK. Jadi marching band khusus anak TK itu, aku punya temen ya, namanya dia Panji. Jadi dia waktu lomba itu, dia dulu di alun-alun Kebumen, dia malah jatuh mas. Dia jatuh dari panggung, terus ininya robek. Nah dia nangis kan, teriak-teriak. Dia ngadu sama ibunya. Ya yang temen-temen yang lain juga panik sih, namanya juga temen kan, keluar darah gitu kan, takut mana. Di situ adalah sebuah pertumbuhan di mana manusia ini peduli terhadap sesama, memulai kepedulian terhadap temannya. Jadi ketika temannya itu mengalami seperti itu, teman yang lain itu peduli. Mereka usahanya nyari ibunya Panji di mana nih, ibunya Panji di mana nih. Nah kemudian kita sebagai teman dekatnya ya, kita berusaha biar si Panji ini jangan nangis. Kemudian setelah orang tuanya datang, baru kan bisa ditindaklanjuti, dibawa ke rumah sakit lah atau dibawa ke klinik lah. Nah itu adalah sebuah perkembangan di mana manusia itu bisa peduli terhadap orang lain. Kan kita kan makhluk sosial mas, jadi kita nggak mungkin bisa kita hidup sendirian, nggak bisa. Kadang kalau anak-anak tuh biasanya kalian pernah nggak sih kayak minta ke orang tua tapi harus ngapain dulu? Oh ya kayak misal ranking Sebenarnya- 1 apa-apa gitu ya. Kalau Sebenarnya itu tuh baik gak sih? Maksudnya untuk kedepannya gitu. Oke. Menurut aku itu baik ya, karena itu memicu anak, jadi biar semangat gitu loh. Kayak Motivasi. dulu aku biar dapat uang 10.000 nih, 10.000 di zamanku tuh kayak 20.000 lah kalau sekarang. Itu biar dapat 10.000 itu aku tuh harus ranking 1, kalau enggak masuk 10 besar. Jadi mau nggak mau aku harus belajar, terus kayak yang tadinya nilaiku misal kayak matematika jelek, aku harus bisa nih matematika kayak gitu loh. Kalau sekarang Ke pressure ya? matematikanya jelek. emang sekarang bagus matematika Alhamdulillah ya. sekarang udah nggak mikir Agak ke malah pressure ya, ya. dari kecil udah di pressure ya, harus 10 besar atau ranking 1 gitu. Untuk itu tadi kan kalau misal bertengkar atau kerengan lah itu kata Mas Jas kan udah biasa. Terus sebagai orang tua atau orang yang sudah dewasa, kita harus berhati-hati dalam memberitahu atau menegur anak itu. Jangan sampai kita sembarangan terus kita marah-marah, itu jangan sampai nanti takutnya dia kena mental terus psikologisnya terganggu, itu kan malah bahaya tuh. Karena kita dalam memberitahu itu juga harus hati-hati karena dia masih kecil. Karena tindakan kita salah sedikit aja bisa ditiru atau merusak mental kita. Biasanya itu malah kalau anak-anak yang dari kecil udah pemarah ya, notabene
Ben sebagai seorang Temperamen. pemarah, gampang tersulut emosi, temperamen itu biasanya meniru perilaku orang tuanya. Jadi ketika ketika dia melakukan kesalahan, kemudian orang tuanya memarahinya secara kasar, anak itu cenderung akan meniru perilaku orang tuanya di masa depan. Jadi anak itu merekam apa yang pertama kali mereka lihat. Jadi mereka akan meniru apa yang mereka rekam. Hati-hati. Mau bilangin anaknya lah itu harus hati-hati banget soalnya itu takutnya berpengaruh di masa depannya nanti. Nah, jangan sampai juga dengan apa yang kita lakukan itu si anak malah benci sama orang tua. Betul, Betul, Mbak. Ada beberapa kasus yang kayak gitu soalnya. Itu nantinya anak itu memiliki trust issue. Trust issue. Mereka itu nggak percaya sama orang tuanya karena setiap kali orang tuanya mendidiknya di hatinya itu udah rasanya itu dia udah Mantap. nggak seneng, dia udah nggak seneng, yang akhirnya boro-boro masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi cuma mantul doang nggak jadi masuk. Los. Oh ya, Los. soal ngomongin ini ya, ngasih tahu anak-anak ya. Aku pernah baca satu fakta itu katanya anak-anak itu nggak bisa mencerna kata jangan. Iya, betul banget. Kalimat Kenapa kayak jangan negatif. itu nggak bisa? Misal kita ngelarang nih, itu jangan dirusak, malah dirusak. Itu jangan diambil, malah diambil. Iya. Keserunya anak itu ya kadang Larangan sama sih, adalah tapi perintah. Nah, larangan adalah perintah. Larangan ada untuk dilanggar. Aturan ada yang dilanggar juga ya. Iya. Kayak kalau dilarang tuh malah makin penasaran. Iya benar. Nah, Ya itu namanya apa? juga masa kanak-kanak kan. Dia harus cari hal baru nih. Untuk menghindari kita melarang-larang, jadi aku punya guru, dia dulu pernah ngasih tahu bahwa seorang anak itu biarkan dia mencoba dulu. Misalkan nih dia megang pisau, kalau kita berkata jangan pegang pisau, nanti dia malah merasa tertantang untuk pegang pisau, tapi biarkan dia pegang pisau, mainan pisau. Ntar kalau dia tangannya udah kena, udah sakit, dia tahu, oh aku nggak boleh main pisau berarti karena bisa melukai tanganku. Kalau tanganku luka aku sakit, berarti nanti ke depannya aku nggak pakai pisau lagi ya. Trauma sendiri ya guys. Si anak ini cari traumanya sendiri. Biar jadi pengalaman buat dia sendiri, karena pengalaman adalah Guru yang terbaik. Nah, kita udah melewati fase itu nih. Iya. Dan mungkin teman-teman di sini ini juga mungkin udah melewati fase itu gitu kan ya nonton. Sekarang kita ke tahun-tahun sekarang deh. Masa kanak-kanak yang sekarang nih, zaman-zaman sekarang masa kanak-kanaknya itu udah beda banget Iya. sama zaman kita pas anak-anak. Kalau dulu Iya. kita outdoor mainnya, kalau Iya, sekarang main tangan. mainnya tangan. Nah, Iya. Tablet. kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya miris sih, karena apa ya, usia mereka yang seharusnya belum fokus ke situ, Iya. tapi mereka lebih sering dapat itu loh. Dan orang tua kebanyakan sekarang kan kayak anak nangis langsung dikasihnya Iya, sudah ditontonin di YouTube, walaupun ya itu memang buat dia nggak nangis, Iya. tapi kan jadi kebiasaan. Ya, jadi kalau sama dia itu jadi buat andalan malah. Aku ingin mainan ini, jadi bagaimana aku bisa mendapatkan mainan ini? Caranya itu nangis. Nah, kalau aku udah nangis, ntar aku dikasih HP. Ntar jadi dia melakukan seperti itu sampai kebiasaan Iya. jadi terbentuk dari sehingga dewasa. Dan emosionalnya juga berbeda dengan anak yang bermain di luar Lebih luar aktif. rumah. Kurang interaksi soalnya. Ya, jadi introvert. Dan egoisnya juga lebih tinggi kalau menurut aku. Kalau itu saya punya keponakan kayak gitu persis kayak gitu. Jadi kalau dia nangis atau rewel dikasih aku, cuman ngaruhnya sekarang ini dia udah SD, sosialnya kurang, terus dia kayak sama lingkungan sekitar itu luweh-luweh lah gitu. Nggak tanggap. Jadi udah ya udah kamu aku jadi sosialnya itu kurang, terus pengaruh juga ke mata. Jelas. Kalau Ya, mungkin pikiran orang tuanya, aku sibuk, anakku tak kayak HP, menang, ya wis ngono wae. Tapi itu berpengaruh untuk masa depannya. Karena sekarang pun dia sudah SD, sudah terlihat dampak negatif. Kalau di Magelang sendiri gimana Mas? Magelang. di Magelang Ayo. ada anak Magelang kecil ada. ya. Ada anak kecilnya. Jangan-jangan nggak ada Kalau anak aku yang kecil. miris tuh dulu ya, setiap sore tuh lihat anak-anak seru kayak main bola. Kalau kalian ada gak paleo? Kembali ya nggak tahu. Mungkin ada jenis rumah, kalau kita tahu jenis Beda rumahnya, namanya. nah, beda nama aja sih. Mungkin Tidak petak-umpet kali. Nah ya sama kayak dapat terus cecetan kalau tahu Cecetan, main layangan, terus apa Neker. neker. Dulu. Tapi kalau sekarang tuh jarang banget lihat anak-anak PUBG. main di Ya, dari sisi kita sebagai mahasiswa olahraga ya, permainan-permainan yang outdoor seperti yang disebutkan sama Mas Ari tadi itu pengaruhnya ke fisik kita. Jadi
terlihat perkembangannya Iya. anak zaman sekarang yang cenderung bermain masa kecilnya itu buat mainan gadget sama anak masa kecil yang masa kecilnya dihabiskan untuk main di luar. Mereka itu secara fisik itu mereka melakukan aktivitas fisik yang bisa memacu pertumbuhan. Iya. Nah, bedanya anak-anak zaman sekarang itu cenderung lebih lazy. Itu karena mereka itu yang jelas kurang gerak, kurang olahraga, kurang kena cahaya Kayak matahari. bercaci ya Mas. Iya. Mereka itu apa ya? Jadi kayak orang-orang yang wibu-wibu itu loh, mukanya nol Oh. lah gitu. Aku termasuknya ya apa ya, pas anak-anak tuh juga main di luar tuh jarang, tapi yuk sebisa mungkin aku punya dorongan buat main keluar. Kan dulu kan teknologi ya secanggih sekarang Iya. ya, jadi Iya. otomatis kita mau kita nangis pun ya udah, karena orang tua cuma beli kita jajan. Si mainan. Lalu teknologi cuma PS. Oke, PS dan PS. PS tapi kan ke teman-temannya juga. Kalau PS itu malah aku kecanduan sampai sekarang loh mas. Oh, bagus. Ini contohnya. Oh ini dari anak-anak Oh, udah iya. kecanduan PS ya. Ya, tapi dulu waktu kecil saya dimarahin karena main PS. Takutnya katanya kalau main PS bodoh kamu dulu. Heeh. Nah, jadi nggak belajar. Kayak Kan biasa masih kan di aku disusul dilempar. Waduh. Waduh, ngeri ya. Ngeri. Cowok-cowok ngeri ya ternyata. Tapi sebenarnya mas, main PS itu bermain game itu berpengaruh, ada sisi baiknya juga. Iya. Jadi kita itu terlatih secara Pembelaan ya motor. guys, pembelaan. Iya. Pembelaan dia sebelah. Jadi ketika tangan kita itu sinkron gitu loh, motorik halusnya itu tangan kita itu sinkron. Iya, Kemudian sinkron tangan dengan ya. otak. Olahraga tangan ya berarti ya, olahraga tangan. Habis Ini positif ya olahraganya positif. Iya. Habis aku kesini aku mau ngapain nih? Nah di situ apa anak itu juga bisa berpikir. Jadi kayak misalkan dulu di PS itu ada namanya game GTA. Game GTA itu ada misi-misi. Iya. Nah, jadi selain mengasah motorik anak, itu juga mengasah bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka menyelesaikan tugas. Nah, sisi baiknya di situ. Tapi sisi buruknya itu kita jadi kecanduan. Kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan itu yang Nah terus masa kanak-kanak biasanya kan kita tuh pernah itu gak sih kayak mainnya tuh ya cowok-cowok. ya Cewek. Nah, Enggak. kalau di antara kalian nih kira-kira ada yang pernah jadi nyatu nggak? Untuk aku sendiri dari masa kecil dari masa kanak-kanak ya, pas PAUD itu aku mainnya tuh justru kebanyakan cowok. Karena nggak tahu ya, mungkin lebih asik sama cowok atau mungkin Mungkin sampai sekarang juga. Lebih lagi sama-sama. dan makanya sekarang cowoknya banyak. Oh, aduh. aduh Maaf ya, ini Nggak, saya nggak. saya dengar. nggak. Etika yang buaya cuma dia ya. Astagfirullah. Enggak. Mungkin juga karena memang aku pribadi anaknya tuh pecicilan. Nggak bisa Oh, diem. aktif. Kalau cewek-cewek kebanyakan kan anak-anak tuh kayak main Barbie gitu kan, terus masak-masakan. Kalau aku tuh enggak dulu masak anak-anaknya. Masa kecilnya tuh lebih banyak ke main layangan, terus yaitu petan-petan Kayak atau tomboy. Kalau mandi kali ikut nggak? mandi kali. Dulu aku sangat Ya. sangat sering mandi kali. Kalau orang-orang desa itu biasanya kayak gitu mandi Mandi kali ya guys. Oh di kota, Desa. ini anaknya kota ya. Anak-anaknya di Baru kota. kita beberapa Jadi bulan nggak- udah bilang anak kota. Oh, iya. Padahal Tapi asalnya dari desa juga sebenarnya. tapi dulu tuh sungainya tuh masih bersih, Iya. nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh udah mulai ya tahu kali juga Iya. mungkin tahu sendiri seperti apa. Itu sih kalau tercampur tuh antara cowok sama cewek tuh kalau dulu aku ngerasain itu. Jadi lebih sosialnya lebih banyak sama cowok dan cewek ya, walaupun lebih kebanyakan ke cowok. Banyak banget nih teman-teman, tadi informasi dari teman-temanku mengenai masa kanak-kanak menurut mereka, dari struggle-nya, terus apa sih harus anak-anak zaman sekarang mungkin lakuin ya, Iya. supaya kedepannya itu bangsa kita punya generasi-generasi penerus dari masa kanak-kanaknya yang baik-baik juga. Nah sebelum kita akhiri, aku mau mendengar suara dari teman-teman masa kanak-kanak, 3 kata untuk masa kanak-kanak. Nanti masa kanak-kanak itu apa gitu. Asik. Nanti aku juga nyebutin sih. Mau dari siapa dulu nih? Masa kanak-kanak itu apa gitu. Oh, oke, boleh sih. Masa. Asik, tanpa masalah, terus masih cenderung suka dan suka. Suka dan suka. Suka dan suka. Tanpa masalah, cenderung suka dan suka. Kalau aku asik, produktif, stres. Anak-anaknya juga Udah stres ya teman-teman. 3 kata Mas Dimas. Asik, Asik. los, Las. Don. nggak ada beban. Nggak ada beban. Iya.
Yuk, Mas Ari 3. Curi kata-kata. Waduh. Aduh. Waduh, gimana? Tulen, los. Oke. Jadi intinya masa kanak-kanak itu adalah masa yang asik teman-teman, tapi kita gunakan sebaik mungkin karena itu adalah tadi aku udah bilang di awal bahwa itu adalah golden age, masa keemasan. Apa yang kita lakukan di anak-anak itu juga akan berpengaruh ke depannya. Oke, mungkin obrolannya udah terlalu panjang banget nih. Takutnya teman-teman bosan nih ngeliat kita terus di frame. Jadi apa sih ya gitu. Pasti dia itu ngomongnya ngambruk. Oke, mungkin cukup sekian nih Kopaja kali ini. Kita obrolin apa aja. Sampai jumpa di Kopaja-Kopaja berikutnya dan salam olahraga.